Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk hari ini, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis struktur teks biografi tokoh. Dengan saya sebagai pembawa materi ini, bernama Muhammad Rehan Pristio. Jadi yang pertama yaitu kita kenal dulu dengan apa itu teks biografi. Jadi teks biografi itu adalah suatu tulisan atau teks yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Teks biografi hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan peran penting kepada lingkungan. Jadi kejadian yang ada di dalam teks biografi itu adalah kejadian nyata dan asli dan benar-benar terjadi, bukannya karangan seperti novel, itu bukan ya. Jadi teks biografi itu di dalamnya itu sesuatu hal yang asli yang benar-benar dialami oleh tokoh tersebut. Teks biografi tersebut ditulis lantaran banyaknya antusiasme untuk mengetahui cerita di balik kehidupan seorang tokoh yang menjadi anutan. Jadi biasanya tokoh yang dibawakan oleh teks biografi ini adalah tokoh yang menjadi panutan. Jadi tokoh yang mempunyai pelajaran di cerita hidupnya. Jadi struktur teks biografi itu ada 3, yaitu orientasi, yang kedua perjalanan hidup tokoh, yang di dalamnya itu biasanya ada kejadian, peristiwa, dan masalah, dan yang terakhir ada reorientasi. Apa itu orientasi? Jadi orientasi itu yaitu fase di mana tokoh itu diperkenalkan, merupakan pengenalan dari suatu tokoh. Jadi orientasi itu adanya di bagian awal teks. Jadi memperkenalkan tentang gambaran awal dari seorang tokoh, seperti ya latar belakangnya, kayak gitu, pengenalannya, seperti itu ya. Orientasi jadi itu pengenalan dari tokoh dan adanya di bagian awal teks. Yang kedua yaitu perjalanan hidup tokoh. Nah, ini yang panjang nih, bagiannya panjang. Jadi dari perjalanan hidup tokoh itu adalah sebuah bagian yang menyelami lebih dalam mengenai kehidupan seorang tokoh. Bagian ini biasanya dimulai dari masa kecil hingga dewasa. Jadi masa kecil perkembangannya hingga dewasa. Bagian ini juga menjelaskan mengenai suka duka yang dialami tokoh. Nah, ini. Jadi setiap di dalam perjalanan hidupnya itu ada suka duka, ada masalah, perjalanan, doubts, gitu-gitu ya, yang dialami dan bagaimana seorang tokoh dapat menjadi seperti sekarang ini. Secara lugas didukung dengan fakta-fakta hidup seorang tokoh. Jadi ya perjalanan hidup tokoh itu ya isinya itu ya perjalanan dia dari lahir, sekolah, kerja, mungkin ada masalah, sampai sekarang ini, sampai dia jadi panutan kita. Reorientasi yaitu bagian penutup dari sebuah teks biografi. Jadi bagian ini, reorientasi itu adanya di bagian akhir dari teks ini. Reorientasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Jadi setiap di bagian reorientasi itu pasti isinya itu kesimpulan dan hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup si tokoh ini. Jadi ada pelajaran yang penting yang bisa kita contoh dari tokoh ini, gitu. Contoh dan menentukan struktur teks biografi. Jadi ini saya sudah mempunyai sebuah teks biografi, yaitu Nelson Mandela. Teks ini menceritakan tentang Nelson Mandela. Jadi kan bisa kita lihat ini di paragraf pertamanya itu perkenalan Ruli Lahda Mandela lahir pada 18 Juli. Ini berarti orientasi ya, karena masih perkenalanin tokoh masa lalu, perkenalan dan latar belakang tokoh. Di anak dari seorang kepala suku, nama ini dari sebagai pembuat ornar, jadi memperkenalkan tokoh ini secara gambaran besar. Mas kecilnya cukup damai, dia banyak menghabiskan waktu mengembala atau melakukan kesibukan. Wanita yang pernah mendampingi hidupnya adalah beberapa orangnya. Jadi kayak biografi singkatnya lah dari Grace Kala. Ini jadi di paragraf pertama ini yaitu adalah orientasi, perkenalan awal dari karakter atau pengenalan karakter, pengenalan tokoh yang ada di teks ini. Jadi ada di awal kalimat, di awal teks kan nih, benar.
Terus, nah mulai sini nih, Nelson Mandela pernah mengenyam pendidikan di College of Fort Hare ini berarti sudah perjalanan hidup tokohnya ya. Set university kan dia, nah ini dia udah mulai jadi mahasiswa, bla bla bla, kemudian magang, no kan. Set. Terus dia rela meninggalkan kehidupannya desa yang damai, bahkan karena sebagai pengacara untuk masih masa depan yang penuh pengorbanan penderitaan. Nah ini masalahnya. Masih masa depan yang penuh pengorbanan penderitaan. Jadi pasti dalam perjalanan tokoh itu pasti ada masalah, kejadian dan peristiwa itu pasti ada yang membuat dia jadi sekarang ini. Jadi kayak ya dia jadi ibarat ya besinya itu besi yang tadinya lurus di tempat jadi sekarang jadi udah bagus gitu. Jadi masalah-masalah itu ibarat ya ya pengasahnya itu. Dalam situasi semacam itu, Mandela memilih jalan tanpa kekerasan sebagai strategi. Dia bilang, "Oh, ini masih perjalanan hidup." Pemerintah kemudian menggelar pengadilan besar tempat perang hianat. Mandela termasuk di antaranya dan ini kan berarti perjalanan hidup tokoh semuanya telah meraih reputasi sebagai pemimpin orang hitam, memikul sebuah tanggung jawab perjuangannya, rekam perjuangannya. Ini masih masih perjalanan hidup tokoh, struktur lebih dua lagi. Ini gini masih sehari setelah dimakamkan dan itu patung nah ini udah meninggal tokoh tersebut. Jadi masih ini akhir dari perjalanan dan ini masih perjalanan sebuah tokoh ya. Ini kita masih ada di fase 2 dalam teks biografi ini. Baru nih ini maaf. Ini kan terus jadi nah ini berarti akhir dari fase 2 yaitu perjalanan hidup tokoh karena dia sudah meninggal ya. Atau ini menggambar Mandela yang terbuka untuk mengamalkan kesatuan dan rekonsiliasi. Nah, ini berarti selesai. Nah, di ketiganya yaitu reorientasi atau kesimpulannya nih. Berada di bagian akhir teks kan benar. Nelson Mandela memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Nah, ini jadi kita harus mencontoh sifat dia yang pemaaf. Sudah sepatasnya sosok yang bersahaja ini dihormati dan diinginkan banyak orang di penjuru dunia. Perjuangan yang berdobrak kekuasaan Afrika di Amerika Selatan itu meninggalkan pelajaran berharga bagi dunia. Jadi ini kesimpulan dan moral apa yang bisa didapat dari perjalanan hidup seorang tokoh. Jadi ini adalah fase ketiga atau reorientasi. Oke, oke. Berarti sekian presentasi dari saya, penjelasan materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.